Diogo Jose Teixeira da Silva atau biasa disebut dengan Diogo Jota. Pria berusia 23 tahun asal Portugal ini mendapatkan malam yang indah di Stadion Gewiss di kota Bergamo ketika ia bersama dengan Liverpool memenangkan pertandingan di grup G Liga Champions, menghajar tuan rumah Atalanta dengan 5-0. Hola, jumpa kembali dengan saya Bung Ropan. Kita akan membicarakan tentang satu pemain yang mendapat perhatian luar biasa ketika tampil dalam lanjutan Liga Champions di grup D pertandingan ketiga. Pemain itu adalah Diogo Jota atau dengan nama lengkap Diogo Jose Teixeira da Silva. Pria kelahiran 4 Desember 1996, sekarang berusia 23 tahun, lahir di kota Porto di Portugal ini, tampil terengginas luar biasa ketika pada Selasa malam atau Rabu dini hari waktu Indonesia bagian barat. Ya, di Indonesia dia membuat 3 gol atau hat-trick ke gawang Atalanta. Inilah malam yang paling indah saya pikir bagi seorang Diogo Jota. Tidak ada sekarang yang meragukan akan kemampuan Diogo Jota ketika Klopp dalam pertandingan kali ini memberikan tempat utama terhadap Jota. Ketika dalam starting 11 Klopp menarik salah satu pemain kesayangannya, yaitu Bobby Firmino atau Roberto Firmino, untuk duduk di bangku cadangan dan mengedepankan Jota untuk bermain bersama dengan Mane dan juga dengan Salah di garis depan. Jadi ada perubahan yang dilakukan oleh Klopp setelah melihat penampilan yang luar biasa tentunya. Klopp ini punya alasan kenapa dia bisa menempatkan Jota dalam starting 11 ketika menghadapi Atalanta, bukan Firmino. Tentunya Klopp melihat bahwa penampilan Jota ketika ia membuat 3 gol di Anfield dalam pertandingan demi pertandingan di Liga Premier Inggris, ya, baik menghadapi Arsenal, Sheffield, dan juga dengan West Ham United. Pemain yang satu ini yang didatangkan dari Wolverhampton Wanderers, ya, pada musim ini itu selalu bisa menyelamatkan Liverpool, terutama dalam 2 pertandingan terakhir menghadapi Sheffield dan juga menghadapi West Ham. Ketika ia bangkit dari bangku cadangan, ia menjadi super sub yang baik sekali, yang luar biasa untuk bisa mencetak gol. Ini yang membuat saya pikir Klopp wajar mengedepankan seorang Jota, dan dia juga ikut punya andil dengan memberikan gol ketika tampil menghadapi Midtjylland di Anfield dan Liverpool menang saat itu dengan 2-0. Jota ini adalah pemain yang saya pikir pembelian terbaik, ya, yang dilakukan oleh Liverpool pada musim ini selain mendatangkan seorang Thiago Alcantara dari Bayern Munchen. Tidak ada yang bisa menduga bahwa Jota ini bisa berlabuh datang ke Anfield, karena sebelumnya justru bukan Jota yang digembar-gemborkan akan dibeli oleh manajemen Liverpool atau diambil oleh Jurgen Klopp untuk bermain bersama The Reds Liverpool pada musim ini. Pemain yang sebelumnya digadang-gadang adalah Adama Traore, salah satu pemain yang berbadan kekar di Wolves, pemain nasional Spanyol yang bermain dari sisi kanan, pemain yang sangat cepat. Kedua adalah Jimenez. Artinya 2 pemain ini memang wajar karena tampil juga bagus sekali bersama dengan Wolves. Ini adalah 2 rekan sahabat terbaik dari Jota. Tetapi bagaimana Klopp secara diam-diam, secara tenang ketika Thiago datang dari Munchen, ya, hari pertamanya, di hari berikutnya, dengan saya bisa mengatakan dengan operasi sunyi senyap yang dilakukan oleh manajemen The Reds, akhirnya tidak banyak yang mengetahui hal ini. Datanglah bukan Jimenez atau Adama, tetapi seorang Jota yang datang. Ini saya kira suatu hal yang sudah dipikirkan lama tentunya oleh klub, ya, ketika banyak yang juga mengatakan bahwa Klopp gagal
mendatangkan seorang Timo Werner, ya, pemain dari Leipzig yang kemudian berlabuh ke London bersama dengan Chelsea di Stamford Bridge. Banyak juga yang memperkirakan bahwa ini adalah kegagalan dari suatu nego panjang yang dilakukan, tapi Klopp sama sekali bukan itu yang diinginkan Klopp. Ya, karena dia tahu ya, sebagai orang Jerman, saya pikir sebagai pelatih yang cerdas, siapa pemain yang akan mengisi posisi di lini serang Liverpool, dia tahu sekali. Klopp ini selalu membeli pemain sesuai dengan pikirannya, apa yang akan dia lakukan. Apakah pemain ini mampu untuk bisa mengangkat tim, menjadi seorang yang menjadi panutan tentunya di dalam tim, berpengaruh luar biasa. Dan itu sudah dilakukan dan terbukti. Sehingga manajemen bagi Liverpool mempercayakan bahwa apa yang diinginkan Klopp adalah pemain-pemain yang terbaik. Ya, kita sudah lihat bagaimana dia mendatangkan seorang Muhammad Salah dari Roma. Dia juga mendatangkan Mane, bahkan Firmino di tahun pertama musim 2015-2016 didatangkan dari Hoffenheim saat itu. Ya, bagaimana dia memilih seorang Alisson Becker, kiper dari Roma, ya, asal Brasil ini untuk datang di Anfield. Bagaimana dia bisa memilih seorang Virgil van Dijk dari Soton untuk datang, untuk bisa mengisi bek tengah yang dianggap sangat kropos, sangat rapuh, ya. Walaupun di sana tadinya ada Dejan Lovren, ada Joe Matip, ya, ada Joe Gomez, tapi dia perlu pemainnya seperti ini. Dan itu terbukti. Suatu hal yang bagus sekali, ya. Artinya ada 3 pemain depan yang dia pilih semua bagus-bagus, yaitu Bobby Firmino, Muhammad Salah, dan juga Mane, yang semua ada di depan sehingga membentuk sebuah trisula maut selama ini. Mereka menjadi bagian terpenting bagi Liverpool sampai Liverpool bisa mendapatkan 4 gelar ya dalam 2 tahun terakhir yang sudah kita tahu bersama, ya. Ini yang orang selalu bisa mengatakan, bisa salut, mengangkat jempol terhadap cara Klopp bisa memilih pemain, dan dia juga bisa mendatangkan Thiago Alcantara. Ini suatu hal yang luar biasa. Dan sampai Jota bisa datang ke sana. Sebelumnya tidak ada juga yang mengetahui Fabinho datang, ya, dari Monaco. Itu pun sangat sulit untuk bisa dipikirkan bahwa kenapa dia bisa mendatangkan Fabinho. Ternyata dia memerlukan pemain ini untuk bisa mengisi kedalaman skuad, bertahan dengan bagus, dan keberadaan Fabinho sangat baik. Ketika lini belakang kurang begitu harmonis, Fabinho bisa dimanfaatkan untuk bermain di back tengah, dan itu sudah terbukti ketika dia tampil sangat bagus, clean sheet melawan Chelsea saat itu berpasangan dengan Van Dijk. Tapi kita kembali ke Jota, ya. Penempatan Jota, pembelian dia dengan 40 juta pound dari Wolves seakan-akan biasa-biasa saja, tidak terlalu mahal kalau melihat penampilan yang dilakukan terutama dalam pertandingan melawan Atalanta. Dia membuat 3 back Atalanta yang diturunkan oleh Gianpiero Gasperini, pelatih dari Atalanta, itu berantakan, jatuh bangun, sulit untuk bisa menerka. Kecepatan dari seorang Diego Jota luar biasa untuk menusuk ke kotak penalti. Ini yang membuat sulit bagi pemain-pemain belakang, ya. Rafael Toloi di belakang, Palomino, Jim Sisti tidak bisa berbuat banyak dengan bagaimana manuver yang dilakukan oleh lini serang dari Liverpool, terutama Jota yang sangat cepat. Punya perbedaan permainan dengan Firmino. Firmino lebih stylish bermain, ya, di dalam hal ini. Kecepatannya ada di Jota, ya. Kita tahu bersama, bukannya Firmino jelek. Firmino itu adalah pemain yang sudah memberikan andil luar biasa terhadap Liverpool, ya. Bagaimana dia sudah bermain 255 kali bersama dengan Liverpool, 79 gol dia sumbangkan, 62 assist. Jadi ini pemain yang luar biasa saya pikir. Tetapi kalau bicara dengan Jota, Jota punya kelebihan lain. Jota bisa begitu cepat, bisa unggul dalam duel udara, punya sundulan kepala yang sangat bagus, tembakan kaki kiri yang sangat baik. Ya, Anda bisa melihat bagaimana ketika gol pertama, ketika dia menggetarkan gawang lawan, dia masuk dengan tidak ada takutnya, berani sekali, punya kecepatan, lawan sulit untuk bisa membuat tackle, ya, bahkan untuk bisa mengganggu dia. Dia melakukan chip, ya, ke gawang Atalanta yang dikawal oleh Portiello. 1-0 di besok membuka, dan gol kedua Anda bisa lihat kecepatan dia masuk, melakukan cut inside ke dalam, melepaskan tembakan dengan keras dengan kaki kanan, dan gol kedua. Ini satu hal yang sangat baik, dan tidak ada yang menduga sama sekali bahwa Jota ini bisa membuat hat-trick. Jadi dalam 3 pertandingan 4 gol, suatu hal yang sangat bagus dilakukan oleh Jota bersama dengan Liverpool. Di Liga dia bermain 5 kali dan membuat 3 gol. Jadi keseluruhan 7 gol dalam pertandingan semua kompetisi, suatu hal yang sangat bagus. Dan ketika dia tampil terengginas, tampil luar biasa bersama dengan
Liverpool, tentunya ini akan menimbulkan kecemburuan, iri yang luar biasa terhadap klub yang ada di La Liga. Atletico Madrid, ketika 2016 dia berada di Madrid, Madrid tidak mau memainkan dia dan meminjamkan pemain ini ke Wolverhampton ya pada saat itu di 2017-18. Kemudian dipermanenkan oleh Wolf pada musim yang sebelumnya di 2018 dan dia tampil luar biasa ketika di Championship. Ya, ada 17 gol yang dia lakukan di situ dalam 44 pertandingan, suatu hal yang sangat bagus. Dan dia bermain sekarang di Liga Premier pada musim lalu. Ini dia membuat 16 gol dalam 2 musim terakhir. Sebelum dia dilirik, ternyata Klopp sudah melirik ini pemain yang dalam 2 musim terakhir ya. Sehingga dia mendapatkan suatu hasil yang bagus. Dan 40 juta pound itu yang dilakukan, sekali lagi saya pikir, itu beruntung. Suatu bisnis yang sangat bagus dilakukan oleh manajemen terhadap Jota. Dan ini betul-betul luar biasa. Apakah Firmino akan digeser ketika Jota masuk? Ya, pemain yang sangat baik ini belum tentu juga. Saya pikir Klopp punya pemikiran yang lain. Klopp adalah seorang pelatih yang sangat cerdas. Dia bisa melihat momen apa yang harus ditempatkan. Bahkan ketika melawan Sheffield, 4-4-nya dimainkan sekaligus ketika mereka menang 2-1 di Anfield. Bagaimana Jota, bahkan ini pemain selalu bisa kuat di sisi kiri ya. Kadang-kadang bahwa dia selalu menjadi pengganti pelapis buat Mane atau pelapis buat Firmino. Tapi ketika melawan Sheffield, Klopp membuat suatu racikan strategi yang sangat baik. 4 dimainkan sekaligus, bahkan Jota ada di kanan mendorong seorang Salah sebagai striker ya. Firmino justru berada di belakang Salah dan Mane ada di kiri. Ini suatu percobaan yang sangat bagus dan Klopp tahu kapasitas ini. Jadi dengan ada Jota sebagai alternatif terbaik, jadi Klopp sekarang tidak bingung lagi ya untuk bisa menempatkan pemain. Dia memiliki banyak opsi. Apalagi sudah melihat kemarin bahwa Jota sangat baik ketika bermain sebagai striker didampingi oleh Mane dan Salah. Tetapi bisa aja dalam waktu-waktu tertentu justru Firmino kembali akan dimainkan. Dan bukan tidak mungkin juga Jota akan dimainkan secara bersamaan seperti melawan Sheffield. Atau bahkan Jota akan duduk di bangku cadangan dan masuk di babak kedua. Nah, kemarin dia ditarik ketika dia membuat 3 gol. Kemarin dia ditarik oleh Klopp keluar ya, kemudian Firmino masuk di menit 45. Itu setelah melihat dia membuat 3 gol. Jadi opsi ini yang ditawarkan oleh Klopp terhadap Jota untuk bermain bersama dengan Liverpool dalam starting 11 ini banyak ditunggu-tunggu orang. Apakah Jota ini akan dipermanenkan oleh Klopp? Saya sendiri bisa mengatakan iya dan juga tidak ya. Dia akan melihat bahwa di mana posisi yang pas untuk bisa menempatkan seorang Jota dan juga memaksimalkan seorang Firmino, karena tidak akan mungkin Klopp akan membuang begitu saja Firmino, karena Firmino adalah pemain yang sangat berjasa saya pikir ya. Dan dia datang juga bersama dengan Klopp ketika pertama kali Klopp datang di sini dari Dortmund dan dia bisa mengambil Firmino dari Hoffenheim, sudah katakan sebelumnya. Dan sekali lagi Jota adalah pemain yang sudah memberikan harapan ke depan dan bukan tidak mungkin dia akan menjadi predator yang luar biasa ketika Firmino saat ini sedang menurun. Memang baru membuat 1 gol dan 2 assist dalam 10 pertandingan di semua kompetisi. Memang ada solusi terbaik yang dilakukan oleh Klopp, memasukkan seorang Jota. Tapi ada waktunya juga bagi Firmino yang bisa ditempatkan ketika bermain di kompetisi di Liga Premier atau di Piala Liga atau di Piala FA, bahkan di Liga Champions. Tergantung sekarang Klopp, karena Klopp seorang pelatih yang sangat jeli, sangat cerdas siapa pemainnya akan ditempatkan di dalam starting 11 di setiap pertandingan Liverpool. Sampai di sini juga perjumpaan kita untuk berbicara tentang Diogo Jota, pemain yang luar biasa dan bukan tidak mungkin akan menjadi pemain termahal, bahkan melebihi dari kontrak dia yang 40 bisa naik pada musim depan, mungkin di atas 60 atau 70 kalau dia bermain konsisten. Anda jangan lupa tetap untuk memberikan komentar-komentar, like dan juga subscribe channel YouTube Bung Ropan. Oke? Ciao.